Artinya, kalau Bapak sebagai wali kota tidak tahu Pancasila sila kelima, berarti Bapak tidak pantas menjadi wali kota. Kalau Bapak mengkaji, mungkin Bapak yang dipecat ya? Aduh. Jadi, Polres Kota Metro yang telah mengamankan jalannya aksi damai kami, LSM GMI di Kota Metro, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin suratnya tidak dibaca di bawah kolom meja. Justru kita yang milik masyarakat terkait perluasan jalan Cendrawasih oleh Dinas PU Bina Marga Kota Metro. Kepada yang terhormat Dewan Pimpinan Distrik LSM GMI Kota Metro, sehubungan dengan surat, karena dari DPR sendiri, ini kan permasalahan utamanya kan itu. Walaupun memang yang namanya pelebaran jalan akan memakan tanah masyarakat sewarga. Yang pasti sampai hari ini yang harusnya sertifikat sudah belum. Ya, termasuk kesepakatan itu informasinya masalah kebenaran bahwa katanya memang saya juga itu harusnya sampai tingkat atas, bahkan harusnya sudah dilaporkan kepada semua pimpinan kesepakatan itu. Dan mereka meragukan juga bahwa mereka merasa bukan pemimpinannya semua yang datang. Begitu saya tanda tangan mereka juga. Ya, karena kesepakatan itu warga tidak itu untuk pelebaran sekarang kesimpulannya satu, saya minta sertifikat segera selesai, ya segera selesai sertifikatnya sebelum Pak Pairin Johan habis, ya karena pelebaran sudah jalan. Masalah ada ganti rugi atau tidak ini akan kita kumpulkan lagi pemilik tanah, ya kan? Karena ada mekanismenya, ada aturannya. Bahkan kita seharusnya kan itu tanya juga di barat itu ada zona-zonanya loh. Jadi nggak bisa diputarkan 10 meter sekian. Harus semua. Insya Allah aja. Yang pasti segala sesuatunya saya minta ini semua ada aparatur semua sebelum Pairin Johan mudah-mudahan. Dianggarkan tahun berapa Pak? 2021 ya? Apa? Dianggarkan tahun berapa? Apanya? Untuk kontribusi ganti rugi. Nilai tanah akan dihitung. Saya kan belum lihat, makanya saya bilang kita lihat zonanya itu kan itu masuk zona yang berapa. Itu kan ada zonanya loh Pak. Metro ini memang dengan Pairin Johan baru ada perubahan zona-zona itu. Makanya PBB-nya masih kecil terus, walaupun pengalaman saya mekanisme pembayaran PBB pun sering atau transaksi tanah. Kalau harusnya yang tepat itu kan ngikutin NJOP. Tapi kalau lu mau jual tanah juga kadang-kadang nggak mau, karena merasa kecil. Ya kan? NJOP-nya dibesarin nggak mau bayar PBB-nya kok besar amat. Makanya akhirnya sering benar kalau transaksi tanah akhirnya kesepakatan. Nah, sepakatan seolah-olah menyalahi mekanisme. Padahal bisa, Anda sendiri beli tanah apa? Ngelihat NJOP? Pak, ngelihat zona? Kadang-kadang kita tahu masa berapa berakhirnya kepemimpinan Pak Pairin Johan ini kan Februari ini. Nah, untuk penyusunan anggaran sendiri kan butuhkan waktu panjang. Apakah? Enggak, Pak. Sekarang ini saya minta tidak bicara anggaran. Saya kan Badan Pertanahan itu kan pemerintah juga. Kalau tahun nanti anggaran berapa sih? Nanti kita anggarkan 2021. Tapi actionnya harus segera. Pembayaran bisa belakangan. Sama kan bisa. Ada mekanisme itu mendahului. Kita nggak usah kaku-kaku. Proses yang lama itu yang dilanggar sudah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan. Dan mekanismenya juga terkait pelaksanaan penyelesaiannya itu melanggar peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan proses mekanismenya juga melanggar
dari Juklak dan Juknis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu Peraturan PP Nomor 5 Tahun 2015. Mekanisme seperti itu, bahwa terkait ganti rugi tanah itu sebelum dilakukan mekanismenya harus diadakan dulu pendataan atau musyawarah bahwa di daerah ini akan ada proyek perluasan jalan, tetapi di sini pemerintah PU, karena ini kan di bawah luasan di bawah 1 hektar, berarti PU dia melalui lurahnya tidak melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Musyawarah telah dilakukan, tetapi itu bukan musyawarah, tetapi yang ditandatangan di dalam kesepakatan itu adalah orang-orang sebagian yang bukan pemilik lahan. Nah, inilah yang unsurnya di situ udah ada unsur pidananya, penipuan di situ. Ada tanda tangan masyarakat yang harusnya tanda tangan di situ dia tidak tanda tangan, tetapi tandanya sudah diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum jalan. Nah, tentunya kami dari YBI penyelesaian ini nggak bisa, harus ada payung hukumnya. Karena ini sudah melanggar dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Mau dia jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, itu harus ada mekanismenya, aturannya. Nah, ini yang dilanggar. Tentunya penyelesaian ini harus ada payung hukumnya. Boleh pemerintah daerah melalui kota lakukan musyawarah terkait permasalahan ini, harus dibentuk tim oleh wali kota terkait tim penyelesaian sengketa tanah ini, tim 13-nya gitu, untuk mendata permasalahan ini harus di-SK-kan. Yang jadi masalah, proyek ini sudah selesai, sudah ada anggaran negara yang keluar di situ, miliaran mungkin di situ. Nah, disinilah tindak pidana korupsinya gitu, karena mekanismenya dilakukan sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini yang semestinya ranahnya dari kepolisian, ranahnya dari kejaksaan. Kemana uang ini? Gitu.